Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Periode 2 pemerintahan Jokowi telah setahun, pasti ada kinerja yang naik dan yang turun. 12 bulan sebenarnya bukanlah waktu yang panjang, namun masalah tentu tak akan pernah benar-benar hilang. Dari pandemi yang mematikan hingga demonstrasi yang berentetan bikin setahun terasa berkepanjangan. Tapi toh agenda pemerintah nyaris tak terburai sebab oposisi di parlemen terlanjur terberai. Konsolidasi politik yang solid akan dipakai untuk apa? Atau 4 tahun sisa dipakai elit bersiap pemilu berikutnya? Inilah Mata Najwa, tahun pertama Jokowi Ma'ruf, sampai di mana? Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada Nusa dan bangsa. Tahun pertama pemerintahan Jokowi Ma'ruf dihadapkan dengan ragam ujian, dari pandemi, ekonomi, hingga ujian demokrasi. Sudah sampai di mana janji-janji pemerintah direalisasikan di tahun pertama? Untuk membahasnya sudah hadir di Mata Najwa, saya perkenalkan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Aryo Bimo. Selamat malam Mas Bimo. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ada tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Dhani Amrul Ihdan. Mas Dhani, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lewat sambungan jarak jauh, ada politikus Nasdem, Irma Suryani Chaniago. Selamat malam, Mbak Irma. Selamat malam, pemirsa. Selamat malam, Nanang. Saya ingin memperkenalkan yang ada di barisan sebelah kanan. Sengaja saya beri kubu kanan dan kiri, karena di sebelah sini adalah partai yang oposisi sendirian. Ada anggota DPR dari fraksi PKS, Mardani Alisera. Selamat malam. Assalamualaikum, Bang Mardani. Selamat malam, Nak. Saya juga mengundang peneliti Perhimpunan Pendidikan dan Demokrasi, Rocky Gerung. Ban Roger? Iya. Apa kabar? Enak. Mardani dia oposisi indoor, saya oposisi outdoor. Oposisi outdoor. Makanya harus lengkap, ada indoor, ada outdoor. Saya juga mengundang Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Ferry Amsari. Selamat malam, Bang Ferry. Salam, Mbak Nana. Oke, ada indoor, ada outdoor. Kalau gitu saya mulai dari yang sebelah kanan dulu. Kita Outdoor. yang outdoor dulu ya. Oh, kalau begitu yang di tengah dulu. Saya mulai. 1 tahun Jokowi Ma'ruf. Saya mau minta Anda, Bang Rocky Gerung, memberikan penilaian dan catatan kritis terhadap pemerintahan sejauh ini. Mungkin yang simpel dulu lah. Skornya berapa ya? Skornya? Skor. Kasih angka aja ya. Angka. Huruf aja deh. Huruf, boleh. A minus. A minus. Itu skalanya A itu yang paling bagus atau A yang paling jelek? Harus jelas dulu ini. A minus itu A buat kebohongan, minus untuk kejujuran. A minus. Yes. Karena mau saya lanjutkan itu. Silakan. Kan publik sekarang berupaya untuk memahami logik dari government ini nih. Yaitu menitipkan harapan itu. Tapi tiba-tiba dibatalkan oleh 2 caption di koran Kompas kemarin. Kepercayaan hilang itu. Artinya, bukan kepercayaan disebut oleh Kompas, kepuasan hilang itu. Padahal bulan Agustus saya masih baca SMRC bikin polling. Kepuasannya 60%, sekarang di bawah 50% itu. Itu artinya, ini tahun pertama loh, udah hilang itu. Itu sama seperti malam pertama pasangannya udah nggak percaya gitu. Mestinya perkawinannya bubar gitu kan. Tapi ada semacam orang Indonesia bilang, ya mudah-mudahan masih bisa lanjut tuh. Tapi itu adalah situasi psikologis publik. Supaya nggak ada kerusuhan, mudah-mudahan Pak Jokowi masih berlanjut. Tetapi sociological fact mengatakan bahwa di bawah 50% itu, kita mau maki-maki atau kita mau puji, datanya bilang 50% itu artinya, kalau di Eropa itu artinya Perdana Menterinya udah turun gitu kan. Tapi itu baru berangkat dari satu survei.
Saya yakin yang sebelah sini akan bilang ada banyak survei lain yang bisa juga Saya dijadikan. percaya bahwa akan ada bantahan, tapi Kompas adalah jurnal, koran yang mendukung presiden. Bahkan dia bikin begitu. Itu artinya yang lain mestinya di bawah Kompas, itu lebih parah lagi itu. Jadi kalau ada yang di atas Kompas, nah itu yang saya sebut sebagai kebohongannya atau. Jadi A- itu hanya berangkat dari yang Anda temukan di Bukan. Kompas atau juga berangkat dari pengamatan Anda? Karena begini Bung Rocky, saya yakin Anda. Saya terangkan dulu ya, kata hanya itu dia bukan kualitatif di situ. Kan itu saya terangkan, Kompas itu adalah parameter utama. Kompas biasanya itu nggak tahan kalau nggak kasih semacam aplaus pada presiden. Sekarang Kompas nggak bisa tutupi lagi fakta yang dia riset itu. Jadi kalau saya kasih misalnya plus point atau minus error, margin of errornya, ya oke, saya kasih ke Kompas lah margin of error itu. Tetap dia di bawah 50% gitu kan. Apalagi yang lain. Nah kalau yang lain lebih bagus dari Kompas itu artinya tadi bohong. Hanya bohong itu, jujurnya yang minus. Bagaimana? Saya ingin lempar ke tenaga ahli utama KSP. Mas Dhani, A minus? Ya. A untuk kebohongan, minus Ya. untuk kejujuran. Ya. Terlalu tega, raja tega ini. Sebetulnya tidak tega, karena perspektifnya Bang Rocky hanya melihat satu parameter Kompas. Ya. Sebetulnya ada lembaga survei lain kayak Indikator. Kemarin kita baru diskusi. Parameter Rocky, bukan parameter Kompas. Oh, parameternya Bang Rocky. Parameter Rocky Bang yang Rocky. menginterpretasikan survei Kompas. Memang. Dan interpretasi Karena tentang interpretasinya- Kompas itu saya ada Karena di korting. Kompas itu sendiri, indikatornya kan banyak. Mestinya melihatnya secara overall ya. Secara overall, lihat beberapa variabel dan subvariabelnya lebih detail. Oke. Jadi kita bisa dapatkan perspektif yang lebih luas. Jadi yang fair Jadi menurut kalau Anda berapa, Bang Ada Dhani? beberapa indikator-indikator ya dari beberapa survei yang menyatakan bahwa public trust pun juga naik. Public trust Pak Jokowi, terutama beberapa bulan terakhir, memang di beberapa bulan awal permasalahan pandemik memang sempat turun. Tapi sekarang dengan komunikasi publik yang baik, dengan permasalahan penanganan COVID dan PEN. Tapi kalau yang sudah komunikasi baik, publik, bukankah Presiden Jokowi sendiri yang komplain soal komunikasi publik? Anda katakan baik itu dari mana? Kalau presidennya sendiri komplain? Jadi begini, komunikasi publik itu kan ada banyak variatif ya Mbak Najwa. Jadi ketika awal-awal pandemik, komunikasi publik itu memang belum terintegrasi. Nah, kemudian kan lambat laun kita mengalami yang namanya manajemen orkestrasi dalam komunikasi publik yang lebih terstruktur. Karena kan permasalahan pandemik ini kan menyisakan berbagai macam PR dan juga permasalahan di lapangan yang gap-nya juga besar. Dan tidak ada satu pemerintah manapun di dunia ini yang populer. Jadi kalau pemerintah di dunia pun dibuat polling, ya juga hasilnya juga sama. Pasti ada gap-nya. Cuman kan dari hari ke hari kita perbaiki gap itu supaya tidak begitu besar gap-nya. Sehingga beberapa survei juga menyatakan public trust terhadap pemerintah juga lebih baik. Nah, terutama kalau kita lihat sekarang dalam hal penanganan COVID dan PEN ya. Penyerapan PEN kita sekarang sudah 344 triliun. Itu sudah tercapai 49,5% loh untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Berarti apa? Transformasi ekonomi yang menjadi salah satu visi besar presiden itu tetap dieksekusi di lapangan seiring dengan permasalahan pandemik. Oke, nanti saya akan kasih kesempatan untuk menanggapi. Tapi yang jelas kalau kita bicara pemerintahan Jokowi Ma'ruf, yang kerap kali juga menjadi sorotan adalah keberadaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Saya berkesempatan untuk berbincang secara eksklusif dengan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya akan tunjukkan cuplikannya untuk Anda berikut ini. Ada kemudian yang menghubung-hubungkan Pak Wapres. Ada momen ketika di istana saat Presiden Jokowi lupa menyapa Wakil Presidennya. Dan itu terjadi 2 kali. Dan momen itu pun kemudian ditafsirkan macam-macam oleh publik. Dan kemudian ditambah-tambahi dan ceritanya, wah kalau presidennya saja lupa wapresnya, bagaimana rakyat? Pasti juga sudah lupa sama wapresnya. Lupa itu manusiawi saya kira. Orang kalau lagi tegang, lagi menghadapi situasi kan boleh lupa. Sama istri aja saya suka lupa. Kalau lagi situasi tegang gitu loh. Jadi soal lupa itu kan tidak berarti. Dan beliau sangat menghormati saya. Bahkan terkadang kalau jalan, beliau menyuruhkan saya lebih dulu jalan seperti waktu di DPR, waktu Agustus kemarin. Saya merasa kikuk karena beliau mempersilahkan saya lebih dulu. Maka dilihat di fotonya saya di depan. Nah itu sebenarnya oleh karena itu balik lagi itu soal persepsi publik yang kemudian bisa saja diolah, digoyang, dimispersepsikan. Karena saya selalu hadir dalam sidang-sidang kabinet, terbatas maupun paripurna. Saya juga memimpin rapat-rapat koordinasi dengan menteri, dengan Menko.
baik untuk menindaklanjuti arahan presiden maupun untuk mengevaluasi ya kinerja para menteri-menteri, apalagi yang menjadi koordinasi yang saya ditugasi.